Ibu Pendeta. Selamat sahabat. Selamat sahabat pendeta. Ya. Selamat sahabat Pendeta, Ibu Pendeta. Oke. Selamat Jadi saya Pendeta Jeki, Ibu Nelly, apa kabar? Sehat ya? Bagus sekarang. Sehat terus. sehat, puji Tuhan. Boleh saya share screen? Kita tolong. Mungkin host bikin pada pendeta jadi co-host. Jadi kita buka Alkitab kita kalau ada, baik Alkitab Ayo Bang. Alkitab di Wahyu pasal 16. Oke, saya belum bisa. Kita tunduk kepala dulu ya, berdoa. Bapa kami yang semayam dalam kerajaan surga, saat ini firman Tuhan akan kami buka. Hanya inspirasi surga menyertai kami karena tidak akan dapat memahaminya. Roh Kudus Tuhanlah yang akan memberikan ilham, hikmat surgawi ini sehingga kami dapat mengerti. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga ya Tuhan akan menjaga kami tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ternyata belum bisa. Jadi kalau kita buka Wahyu pasal 6, kata Harmagedon itu hanya satu kali dituliskan dalam Alkitab, yaitu di dalam Wahyu 16 ayatnya yang ke-16 ya. Wahyu 16 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi tidak disebut di sana ada perang. Hanya disebut bahwa Harmagedon itu adalah satu tempat. Ya. Jadi nama tempat itu Harmagedon. Nah, perang itu ada di ayat yang ke-14. Kata perang itu ada di ayat yang ke-14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata perang itu ada di ayat 14. Jadi itulah sebabnya disebutkan perang Harmagedon, gitu ya. Perang Harmagedon. Nah, perang Harmagedon ini itu adalah setelah 6 malapetaka. Setelah 6 malapetaka, ya. Setelah 6 malapetaka. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa share screen. Sebentar Pak Pendeta. Sebentar Pak Pendeta ya. Ya. Lagi dijadiin co-host. Ya, ya. Saya lanjutkan dulu ya. Sambil ini karena agak panjang ini supaya saudara-saudara bisa mengerti. Jadi di ayat 14 itulah kata perangnya, sehingga dikatakan itu menjadi perang Harmagedon. Ya, digabung Wahyu 16 ayat 14 dan 16. Nah, mengapa ada rencana berkumpul? Ya, mengapa ada rencana berkumpul dikatakan? Yaitu menanggapi apa yang sedang terjadi. Ya, jadi dikumpulkan raja-raja di seluruh dunia ini, lalu kemudian tempat kumpulnya di Armageddon, mereka berkumpul untuk menyikapi apa yang sedang terjadi. Pak Pendeta sudah bisa kayaknya. Mohon dicoba. Oke, saya coba. Iya, makasih. Menanggapi apa yang sedang terjadi ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sedang terjadi? Wahyu pasal 16 itu berbicara tentang 7 malapetaka. Dan saat mereka berkumpul, itu telah terjadi 6 malapetaka. Jadi, perang Harmagedon itu terjadi pada saat malapetaka ke-6 berlangsung sebelum terjadinya malapetaka ke-7. Jadi itu akan berkesinambungan ya. Nanti malapetaka ke-7 pun akan terjadi, itu mereka masih dalam situasi perang Harmagedon. Jadi peperangan ini antara siapa dengan siapa? Nah, ini dia. Antara siapa dengan siapa? Nah, kalau kita lihat kelompok yang pertama, itu kita lihat ayat yang ke-13 dan 14 dari Wahyu pasal 16. Ayat yang 13 dan 14 dikatakan, aku melihat dari mulut naga. Jadi perhatikan di situ naga, kemudian ada mulut binatang, kemudian ada dari mulut nabi palsu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya. Jadi ada naga, ada binatang, ada nabi palsu. Lalu ayat yang ke-14 di situ dikatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Ah, jadi ada 4 ini kelompok pertama ini, naga, binatang, nabi palsu, dan raja-raja di seluruh dunia. Nah, di kelompok 2, ini saudara perhatikan ayatnya yang ke-5 sampai 7, 9, dan 11. Ya. Ayat 5 sampai 7 ini berbicara tentang ada keluhan ya. Bukan keluhan, ada pernyataan bahwa Allah itu adil dengan memberikan 7 malapetaka. Ya. Allah itu adil. Jadi yang memberikan malapetaka ini adalah Allah sendiri yang turunkan ya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Lalu ayat yang ke-11 juga demikian. Jadi di kelompok kedua ini adalah Allah, ya, Allah. Dan tentu saja ini ada pengikutnya. Kalau kita baca ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Nah, dia yang berjaga-jaga di sini adalah mereka yang di pihak Allah, ya, di pihak Allah. Jadi inilah terjadi peperangan. Nah, untuk mengetahui siapa ini naga, siapa ini binatang, siapa ini nabi palsu, ya, dan kemudian raja-raja di dunia ini, maka kita harus lihat Wahyu pasal yang ke-12. Ya, Wahyu pasal 12. Jadi di dalam Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-7 sampai 9, ya teristimewa pada ayat yang ke-9, di situ disebutkan siapa itu naga. Ya. Naga itu ialah si ular tua, iblis atau setan. Jadi ini naga itu adalah setan itu sendiri. Ya. Kemudian binatang yang dimaksud di sini adalah tentu saja kita harus merujuk kepada Wahyu pasal 13. Tapi sebelum kita bahas Wahyu pasal 13, maka kita lihat dulu ini latar belakang dari peperangan itu sendiri. Jadi peperangan itu ayat 7 sampai 9 menjelaskan bahwa peperangan itu terjadi di sorga. Mikael melawan siapa? Mikael melawan
Sorry pendeta ke mute. Oke. Sudah kedengaran? Sudah. Aduh, ada masalah ini jadinya ada masalah di screen saya. Nggak bisa keluar lagi. Saya harus restart dulu. Baik, Pak Pendeta. Poinnya. Jadi, waduh, keluar. Oke, sorry saya ulang dulu apanya. Baik, Pak Pendeta, di-share aja, di-share ulang. Terulang. Baik, jadi setelah terjadi peperangan di sorga, jelas itu di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, naga itu berperang melawan Mikael. Jadi sebenarnya ini karena naga itu kalah di sorga, dibuang ke bumi, dan kemudian ternyata naga ini, ya, iblis itu menyamar menjadi ular. Itu makanya disebut si ular tua untuk mengingatkan bahwa oknum inilah yang menyesatkan nenek moyang kita. Jadi diingatkan dengan sebutan si ular tua, dan di belakangnya itu adalah iblis sendiri. Maka ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 menyatakan bahwa Mikael itu akan turun ke bumi. Nah, itu ya, akan turun ke bumi. Dan ketika dikatakan turun ke bumi, maka ini dia. Naga ini menunggu-nunggu. Nah, ini ceritanya di Wahyu pasal 12 ya. Naga ini siap untuk dikatakan siap untuk menerkam ya anak yang akan dilahirkan oleh perempuan itu. Jadi ini terlalu rumit menerangkannya kalau saya harus bahas lagi Wahyu pasal yang ke-12. Tetapi yang jelas bahwa peperangan antara naga dan Mikael akan berlanjut di bumi. Tetapi peperangan naga dan Mikael ini ketika Yesus turun ke bumi ini. Dari perempuan yang kelima dan keenam itu diringkaskan lagi bahwa Mikael ini kemudian naik ke sorga. Lalu ayat 13 sampai 16 itu karena naga ini tidak berhasil mengalahkan Mikael, Mikael sekarang sudah naik lagi ke sorga, maka kemarahannya itu ditujukan kepada umat Tuhan. Dan selama 1260 tahun, naga itu diizinkan untuk menguasai bumi ini ya, berkuasa dan kemudian menaklukkan umat-umat Tuhan, dalam hal ini menganiaya. Lalu pada ayat yang ke-17, Wahyu pasal 12 ayat 17, ini kemudian naga itu memerangi keturunannya yang lain. Jadi saudara yang kasih, saya ingatkan bahwa naga atau iblis ini dia juga belajar nubuatan. Dia belajar Alkitab. Di Wahyu pasal 12 ayat 12 dikatakan bahwa setan tahu waktunya sudah singkat. Ya, waktunya sudah singkat.
Jadi setan tahu bahwa ini adalah kesempatannya terakhir, yaitu memerangi keturunan yang lain. Dan siapa keturunan yang lain ini? Umat sisa itu, itulah gereja Masih Advent hari ke-7. Kitalah pemelihara Sabat. Kitalah yang menerima karunia roh, yaitu karunia nabi. Jadi saudara yang kasih, jelas keturunan yang lain ini adalah memiliki karunia roh. Ya, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi ada karunia nabi di dalamnya. Kalau kita tidak percaya kepada roh nubuat, maka sebenarnya kita adalah orang Kristen yang memelihara hari Sabat, bukan tergolong kepada umat yang sisa. Karena umat yang sisa cirinya ada dua, yaitu menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi mereka keturunan yang lain, umat yang sisa inilah yang akan menjadi sasaran kemarahan setan, peperangan di mana dia menyatakan perang kepada Mikael. Karena Mikael sudah naik ke surga, maka yang diperangi adalah orang-orang yang tunduk, yang menjadi pengikut Mikael. Dan ternyata setan tahu bahwa waktunya singkat. Kalau dulu diberikan 1260 tahun, maka sekarang dia bilang waktunya itu hanya singkat dan juga sudah dekat. Ya, bukan hanya waktunya singkat, tapi juga sudah dekat. Nah, itulah berbicara mengenai siapa itu naga. Nah, sekarang kita mau bicara lagi siapa itu binatang. Nah, kalau kita bicara binatang, ya saya mau ingatkan kelompok yang pertama ya, kita sedang membahas kelompok yang pertama, yaitu naga. Siapa itu naga? Sudah kita bahas. Yang kedua binatang. Oke, kita bahas sekarang binatang. Siapa itu binatang? Maka yang disebut binatang di sini adalah Wahyu pasal 13 ayat 4. Dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara yang kasih, ini isu peperangan masih ada di sini, isu peperangan. Tapi siapa binatang itu? Binatang itu adalah satu kekuatan, satu kelompok yang mendapatkan kekuasaan dari naga. Ya. Jadi kalau naga itu kita katakan itulah setan atau iblis, maka binatang itu adalah medianya di atas dunia ini yang dia gunakan untuk menjadi alatnya. Jadi kekuasaan dari binatang ini didapat dari naga, dari iblis. Dan coba suruh bayangkan ini, siapa yang dapat berperang melawan dia? Jadi kelompok binatang ini mempengaruhi seluruh dunia ini dan menyatakan diri perang melawan dia. Di Wahyu pasal 13 ayat 8 dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Oh, ini surat yang kasih. Ini kata semua orang yang diam di atas bumi ini menyatakan mayoritas. Jadi hanya segelintir orang. Bayangkan surat yang kasih, kalau dibilang semua orang, ya tentu saja sebenarnya ada segelintir. Tapi karena segelintir, maka dianggap tidak ada. Orang-orang yang tidak ada inilah yang adalah kita. Ya. Kita tidak termasuk di dalam semua orang di sini. Tapi karena ini disebut mayoritas, luar biasa ini. Orang-orang kemudian menyembah dia. Jadi suruh bayangkan,
siapa pihak naga ini. Ya. Kemudian kita akan lihat lagi, setelah kita tahu siapa itu naga, siapa itu binatang, sekarang kita mau lihat siapa itu nabi palsu. Nabi palsu itu kita bisa baca di ayat yang ke-12. Ya. Ayat 12, Wahyu pasal 13, di sini ada kekuasaan yang lain. Ya, kita tahu bahwa Wahyu pasal 13 itu ada 2 binatang. Satu binatang yang keluar dari dalam laut, satu binatang yang keluar dari dalam bumi. Tapi binatang yang keluar dari dalam bumi itu tidak akan pernah disebutkan lagi binatang. Tapi dia akan disebut lagi nabi palsu. Kenapa dikatakan nabi palsu? Ya, kita tahu ini adalah Amerika Serikat. Kenapa dia digolongkan nabi palsu? Karena, saudara yang kasih, kita tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat ini adalah negara Protestan. Negara yang sebenarnya muncul karena memprotes kekuasaan binatang yang pertama. Tetapi sekarang dikatakan, ya berbalik lagi mendukung, yaitu artinya kan murtad. Lalu kemudian ada ajaran-ajaran yang Protestan ini yang katanya diprotes, tapi sebenarnya akhirnya karena tidak semua reformasi kebenaran itu diperjuangkan oleh Protestan, maka ya ada ajaran-ajaran palsu. Itulah dikatakan nabi palsu. Bahwa mereka tetap menyimpan ajaran-ajaran yang sudah disesatkan, sudah dirubah oleh binatang yang pertama. Tapi mereka tetap tidak reformasikan itu. Sehingga ya ajaran yang mereka miliki masihlah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, dalam hal ini adalah perintah Allah, yaitu 10 hukum, dan di dalamnya ada hari Sabat. Jadi kekuasaan yang kedua ini yang dikatakan nabi palsu ini, dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Jadi ini pendukung, menopang binatang, ya, binatang yang pertama. Ya, selanjutnya akan hanya disebut binatang. Jadi coba bayangkan binatang ini, saudara yang kasih, dia mendapatkan kekuasaan dari iblis, lalu kemudian ditopang lagi dari kekuasaan sipil, ya, kekuasaan pemerintahan. Jadi kalau kita katakan binatang yang pertama itu adalah kekuasaan agama, maka binatang yang kedua ini, nabi palsu ini, adalah kekuatan. Nah, binatang yang kedua ini, karena dia adalah dari pemerintahan sipil, maka dia bisa memaksakan, ya, kepada siapa yang tidak menyembah kepada binatang yang pertama, maka dikatakan akan dibunuh, ya, akan dibunuh. Dan sebelum dibunuh, sebelum perintah bunuh atau undang-undang untuk hukuman mati bagi mereka yang tidak tunduk kepada binatang yang pertama, maka dikatakan di sini tidak boleh membeli dan tidak boleh menjual. Jadi inilah, saudara yang kasih, strategi yang digunakan oleh kelompok ini. Ya, kita bisa katakan, kita kembali lagi kepada peperangan ini, kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama ini mengatur strategi supaya mereka bisa menang
dalam peperangan ini dan menguasai seluruh dunia. Menguasai seluruh dunia. Jadi iblis ini mau menguasai seluruh dunia. Diharapkan tidak ada lagi yang menyembah berpihak kepada Mikael. Jadi ini naga, iblis itu sendiri, binatang, ini adalah kekuatan agama. Lalu kemudian nabi palsu, ini juga adalah kekuatan pemerintahan sipil, ada kekuatan militer di dalamnya, tetapi berbau agama karena di situ adalah negara Protestan, dikenal sebagai negara Protestan, dan mereka tetap tidak mau mengubah ajaran mereka, yaitu perbaktian di hari Minggu, ya, tidak mau menuruti perintah Allah tentang hari Sabat, sehingga kita katakan bahwa mereka ini adalah nabi palsu. Dan kemudian nanti dari kekuatan nomor 3 ini juga sudah men-setting satu program bagaimana umat-umat Allah yang menyembah kepada Mikael itu akan dimusnahkan, ya, akan dimusnahkan. Oke. Tapi ini Mikael tidak tinggal diam. Ya, Mikael tidak tinggal diam. Kalau tadi kita lihat bagaimana strategi daripada pihak pertama, maka pihaknya naga, pihak iblis, maka sekarang kita mau melihat pihaknya Mikael. Pihaknya Mikael, dia akan turunkan 7 malapetaka. 7 malapetaka. Dan inilah kita masuk ke Wahyu pasal 16 itu. Jadi saudara bisa melihat bagaimana peperangan itu akan terjadi. Ya, peperangan ini akan terjadi. Di mana kelompoknya naga atau iblis tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Jadi kalau kamu mau nyaman hidup di dunia ini, ikut kami. Kan itu. Lalu bahkan mereka menguasai perundang-undangan di dunia ini sehingga bisa menyebabkan siapa yang tidak menjadi pengikut mereka bisa diperintahkan untuk dibunuh. Tapi sementara perintah bunuh itu bisa menyulitkan dari pihak Mikael, maka Mikael menurunkan 7 malapetaka. 7 malapetaka itu ialah, kita singgung sedikit, ini ayat 2 itu bisul yang jahat dan berbahaya. Ayat 3 itu air di laut menjadi darah. Lalu ayat 4, air di sungai dan mata air menjadi darah. Lalu yang ke-8, ayat yang ke-8, ini malapetaka yang keempat, itu matahari katanya panasnya sangat-sangat panas sehingga dikatakan dapat menghanguskan manusia. Dan yang malapetaka yang kelima itu terjadi kegelapan di tahta binatang itu. Lalu ayat yang ke-12 sungai Efrat di mana airnya kering. Lalu yang ke-7 adalah gempa bumi dahsyat. Dan disinilah setelah terjadi tulah-tulah ini atau malapetaka ini dikatakan tidak menimpa pihaknya Mikael, maaf. Tidak menimpa pihak Mikael. Jadi coba bayangkan pihak Mikael tidak akan tertimpa 7 malapetaka, pihaknya Lucifer atau iblis merancangkan kalau tidak di pihak mereka tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, ataupun bahkan akan dibunuh. Oke, inilah kalau kita baca bahwa malapetaka itu
hanya ditimpakan kepada mereka yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya. Jadi orang yang mengikut Mikael, yaitu yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus, mereka ini tidak terkena malapetaka ini. Karena mereka tidak memakai tanda binatang dan juga tidak menyembah patungnya. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dan 11 tadi kita sudah baca, walaupun mereka ini tertimpa 6 malapetaka, mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat. Artinya, mereka tetap menyatakan diri berada di pihak iblis, di pihak naga itu, di pihak binatang itu, ya, di pihak raja-raja. Ya. Jadi saudara yang kasih, akan ada terbagi 2 kelompok sini. Yang pertama, kelompok yang menyembah binatang, binatang yang diberi kekuasaan oleh setan dengan kemudahan, yaitu boleh membeli dan menjual, tetapi sadar atau tidak, mereka ini di bawah pengaruh setan dan dinyatakan menyembah. Nah, menyembah naga itu sama dengan menyembah setan. Nama mereka dikatakan tidak tertulis di dalam buku kehidupan dan akan mengalami 6 malapetaka dan seterusnya juga malapetaka yang ke-7. Dan kelompok yang kedua, ya, kelompok yang pertama itulah kelompoknya iblis, kelompok yang kedua inilah kelompok Mikael. Ya, kelompok yang tidak mau menyembah binatang itu ataupun patungnya. Mungkin dengan resiko tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, dan mungkin ada di antara mereka akan mati syahid karena dihukum mati. Tetapi mereka inilah umat Tuhan yang tentunya namanya tertulis dalam buku kehidupan. Dan apabila mereka terlepas dari hukuman mati, maka mereka tidak akan terkena 7 malapetaka. Jadi mereka ini justru akan bersukacita menyambut Yesus datang dengan kemuliaannya, di mana mereka tidak akan pernah mengalami kematian. Karena selagi mereka masih hidup, mereka sudah dibawa masuk ke surga. Jadi saudara yang kasih, Wahyu 19 ayat 19. Ini adalah pernyataan perang Harmagedon itu sendiri. Jadi saya bacakan Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. Dikatakan, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi saudara perhatikan itu ayat Wahyu 19 ayat 19, dikatakan bahwa binatang itu telah mengumpulkan siapa? Ya, raja-raja di bumi ini. Ya, raja-raja di bumi ini, lalu mereka sudah mengumpulkan di satu tempat. Itulah yang kita Wahyu 16 ayat 16, mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Harmagedon. Jadi Wahyu 19 ayat 19 inilah menyatakan peperangan itu. Dan Mikael di sini digambarkan dengan satu oknum yang menunggang kuda berwarna putih. Ya, penunggang kuda yang berwarna putih. Itulah Mikael. Jadi penunggang kuda berwarna putih itu Mikael, lalu kemudian ada binatang dan tentara-tentaranya yang sudah berkumpul bersama dengan raja-raja, kemudian mereka berhadapan, ya. Siapa yang menang? Nah, ini dia, siapa yang menang? Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, jadi seperti yang kasih, Wahyu 19 ayat 20 menyatakan bahwa penunggang kuda itu menangkap
ya, penunggang kuda itu Mikael menangkap binatang dan nabi palsu itu. Lalu kemudian binatang dan nabi palsu itu dikatakan bagaimana? Dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi saudara yang kasih, ini bukan neraka. Ini belum neraka ini. Ini belum neraka. Ini adalah siapa itu binatang? Itu tadi kekuasaan agama. Ya, kekuasaan agama. Ya, karena ini adalah kekuasaan agama, kalau dilemparkan ke lautan api itu gambarannya adalah bahwa kekuasaan ini binasa, hancur lebur. Lalu siapa ini nabi palsu? Yaitu negara Amerika Serikat dan juga raja-raja di dunia yang telah bersatu dengan mereka. Pemerintahan-pemerintahan semua hancur. Jadi tidak ada lagi pemerintahan di atas dunia ini. Ya, semua negara-negara yang karena menjadi pengikut binatang itu, menyembah binatang itu, maka semuanya pun dikalahkan oleh penunggang kuda putih, yaitu Mikael itu sendiri. Nah, itu baru binatang dan nabi palsu dan juga raja-raja. Bagaimana dengan naga itu sendiri? Bagaimana dengan iblis itu sendiri? Maka kalau kita baca Wahyu pasal 20 ayat yang kedua, Wahyu 20 ayat kedua bunyinya, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis atau setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi kasih peperangan itu berakhir dengan kembali dimenangkan oleh Mikael. Mikael menangkap naga, menangkap binatang dan juga nabi palsu, lalu kemudian campakan itu, binasakan itu, tidak ada lagi kekuatan agama yang begitu kokoh yang menentang Allah yang Maha Tinggi, lalu juga pemerintahan-pemerintahan yang telah diajak untuk berkomplot dengannya, semua dihancurkan di bumi ini. Dan tidak ada lagi pemerintahan di bumi ini. Dan yang terakhir adalah naga itu juga ditangkap. Dan akhirnya naga ini atau iblis itu, ya dikatakan di sini diikat selama 1000 tahun. Diikat selama 1000 tahun. Minta maaf, ini saya baru buka ayat-ayatnya. Dari Wahyu 19, ayat 19 dan 20, aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu, dan juga tentu saja di atas adalah raja-raja di bumi dan juga tentara-tentaranya. Ya, mereka ditangkap lalu dilemparkan. Ayat 21 dikatakan dilemparkan mereka. Ayat 20 bagian terakhir ya. Mereka dilemparkan ke lautan api. Dan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 konsentrasinya di ayat 2, ia menangkap naga ya. Jadi kemenangan ada di tangan Mikael. Jadi inilah peperangannya. Kelompok pertama dikalahkan, kelompok kedua Mikael menang. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih, nah ini sebelum kita masuk ke tanya jawab, diskusi. Perang Harmagedon adalah perang terakhir di mana iblis diberikan kesempatan untuk menguasai bumi, merekrut pengikutnya, dan diberikan kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada para pengikutnya. Yang akhirnya terbukti bahwa kebahagiaan yang ditawarkan oleh iblis itu merupakan kepalsuan semata-mata. Bagaimana tidak palsu? Yang iblis mengaku bahwa dirinya bisa menguasai bumi ini. Tetapi ternyata yang menguasai bumi ini adalah Mikael. Mikael mengontrol, mengendalikan. Itu sebabnya setan juga tahu waktunya
sudah singkat. Dan sekarang coba saudara perhatikan, pikirkan secara logika, saudara yang kasih. Tuhan memberikan kesempatan kembali 1000 tahun untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menunjukkan apakah memang iblis itu bisa, kekuasaannya itu bisa menciptakan. Sekarang diberikan bumi ini, bumi yang sudah tidak ada lagi penghuninya. Ya, umat-umatnya iblis ini, pengikut-pengikut tentara-tentara iblis ini, orang-orang jahat sudah mati, sudah jadi, dan orang-orang kudus sudah dibangkitkan, yang hidup sudah diubahkan, dan mereka semua naik ke surga. Jadi sudah bayangkan sekarang iblis di bumi ini, keadaan iblis ya boleh dikatakan sama seperti keadaan yang semula ketika Mikael menciptakan bumi ini. Masih kosong, gelap gulita, dan tidak berbentuk. Karena keadaan bumi pada waktu Yesus datang kedua kali memang sudah porak-poranda. Sekarang iblis diberi kesempatan, coba silahkan ciptakan, buat indah. Ternyata tidak ada kemampuan iblis di sana. Jadi iblis sudah diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan 1260 tahun berkuasa. Tapi tidak ada kebahagiaan. Tidak ada keadaan dunia ini semakin sempurna, semakin enak. Ya. Pengikut-pengikutnya pun sudah mati. Jadi saudara yang kasih, disinilah iblis kesempatan untuk membuktikan kekuasaannya, dan ternyata kekuasaannya betul-betul kalah. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Oh, Yesus membuktikan ketika dia berada di atas dunia ini, dia bisa membangkitkan orang mati. Ya. Selain dia bisa membangkitkan orang mati, dia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Yesus membangkitkan Musa, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus juga membangkitkan sebagian umat percaya yang ketika dia mati dan juga naik ke surga, ada beberapa umat percaya yang dibangkitkan naik ke surga. Dan yang kedua, Yesus juga ketika iblis sudah diberi waktu kesempatan 1000 tahun dan ternyata dia tidak bisa buat apa-apa terhadap bumi ini, maka Yesus pun berkuasa menciptakan bumi ini menjadi bumi yang baru, dunia yang baru. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia memang berkuasa, memiliki kekuasaan yang jauh melebihi Lucifer atau naga atau setan itu. Jadi saudara yang kasih, kalau kita baca kembali Kejadian 1 ayat 28, sebenarnya kekuasaan di bumi ini memang Mikael yang ciptakan, ya Allah yang ciptakan. Tetapi kekuasaan itu diberikan kepada manusia. Diberikan kepada manusia. Kekuasaan di bumi adalah milik manusia, bukan milik iblis. Tapi Yesus mengambilnya kembali. Itu sebabnya Yesus harus menjelma menjadi manusia dan mengalahkan iblis. Agar Yesus mengembalikan kekuasaan di bumi ini ke tangan manusia. Dan lebih dari itu, tahta Yesus pun pindah dari surga ke dunia ini. Dan siapa yang ikut memerintah bersama Yesus? Ya manusia. Manusia, umat-umat Tuhan yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Itulah yang pemerintahan, kekuasaan di bumi ini akan kembali diserahkan kepada manusia. Mungkin ini penutuplah, sebagai satu kesimpulan saya akan simpan slide berikutnya. Saya mau berikan kesempatan saat sekarang ini untuk tanya jawab dulu.
kami serahkan kembali kepada Oke, mungkin di antara anggota jemaat sekalian mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, berikan kesempatannya pada saat ini. Baik, Steven. Oke. Pendeta Jeki, selamat sahabat. Aku yang ngomong gitu ya? Boleh. Saya Halo, Pak Pendeta. ya. konfirmasi. Halo. Kebetulan di sini saya ada Siapa teman, dulu? namanya. Ya, satu-satu dulu. Coba Gak apa-apa. Siapa tadi? Ya, Yang itu dulu aja, Pendeta. Siapa Monggo. dulu? Siapa yang dulu? Tadi siapa? Maruli ya? Maruli, oke. Silakan, Maruli dulu aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, Nggak apa-apa, masuk dulu. Setelah itu baru saya. oke, saya kebetulan ada teman di sini. Sekalian memperkenalkan diri aja, mungkin Bro Henry nggak apa-apa. Ya. Henry saya namanya. Oke, Bro. Go ahead. Saya mau nanya Pak Pendeta. Ya, silakan. Tadi Pak Pendeta ada mengatakan soal Mikael. Mikael itu disebutkan di situ adalah Tuhan Yesus. Ya. Selama ini memang saya yakinin itu Mikael itu adalah malaikat. Ayat mana yang mengatakan Mikael itu adalah Tuhan Yesus ya? Boleh minta dikasih penjelasan Pak Pendeta? Makasih. Oke, memang ini perlu pembuktian teologis lagi ya, bahwa Mikael itu adalah Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri. Mikael itu adalah nama sebagai Allah anak, begitu, Mikael. Jadi ya sebenarnya siapa yang turun dari sorga, ya siapa yang turun dari sorga menjelma menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi untuk menyatakan bahwa Mikael itu adalah Yesus, ya memang ayatnya itu tidak langsung menjurus begitu ya. Tetapi kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa pada mulanya adalah firman, kemudian ya ini menyatakan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14 bahwa firman itu kemudian menjelma menjadi apa? Menjelma menjadi manusia. Jadi manusia itu adalah Yesus, ya. Jadi anak yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika jadi manusia itulah Yesus. Nah sekarang siapa Allah? Ya Allah di sorga itu yang itu dari situ kita masuk menyimpulkan bahwa Mikael itu adalah Yesus. Terima kasih, itu pertanyaan yang ya cukup harus dibuktikan dan dipelajari lebih lanjut ya. Tapi ya sebegitu dululah apa yang saya bisa berikan kepada saudara. Jadi coba perhatikan juga di Wahyu pasal yang ke-19 tentang perjamuan kawin anak domba itu, ya memang ini selalu mengarahnya kepada Yesus, ya, kepada Yesus. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-19 dan 20, penunggang kuda itulah perang, kan gitu, itulah perangnya. Jadi ini sebenarnya saya sudah rangkumkan tadi bahwa perang itu adalah antara Mikael dan naga. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau kurang puas, tapi itulah yang bisa saya berikan. Oke, silakan yang lain. Moderatornya siapa ini yang akan menunjuk siapa
Oke, saya Steven, Johan, Ya, Pendeta silakan, Jeki, Pak saya Johan. mau bertanya. Sebetulnya ini pertanyaan ini hanya untuk menguatkan saja, make sure saja. Sebetulnya waktu malapetaka ke-6 tadi, kan sudah tidak ada yang bisa bertobat lagi kan pendeta ya, karena memang ini bala ke-6 ya, malapetaka ke-6 ini kan bala ke-6, sudah tidak ada yang bisa bertobat ataupun tidak ada yang bisa kembali lagi, yang jahat bertambah jahat ya, bukan begitu ya? Ya, jadi Apakah masih ada kesempatan? tidak ada lagi karena pintu kasihan sudah ditutup itu, Pak. Yang pertanyaan berikutnya, pada saat malapetaka tadi ya, Ya. memasuki malapetaka ke-6 menjelang ke-7, mungkin begini, yang 144.000 aja lah yang tersisa waktu itu, baik katakan itu simbolis berarti 144.000, tapi kalau lebih dari 144.000 tentunya, tapi kalau literal kan 144.000. Berandai-andai pendeta, kalau itu literal 144.000, berarti yang mengalami ini hanya orang-orang ini saja ya, orang-orang dari grup 144 ini aja ya. Apakah begitu atau bagaimana? Ya, kita ini menjelaskan satu pelajaran fokus kepada apa sebenarnya perang Harmagedon itu. Jadi makanya kita mundur bahwa ini memang ada satu permusuhan, ada satu peperangan yang terjadi, gitu. Dan peperangan yang terjadi ini itu sebenarnya adalah dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kepada pengikut Yesus, ya pengikut Yesus. Jadi bisa dilihat di Wahyu pasal 12 itu juga bahwa disebutkan Mikael dan peperangan itu adalah antara Mikael dan setan. Jadi jelas di situ bahwa Mikael inilah yang naik ke surga itu, anak manusia itu ya, anak manusia itu dikaitkan di situ. Nah, mengenai pertanyaan apakah ini 144.000, maka itu pembahasan yang lain. Tapi memang kelompok 144.000 inilah yang sebenarnya adalah yang menyambut kedatangan Yesus kedua kali hidup-hidup. Karena setelah malapetaka yang ke-6 akan terjadi malapetaka yang ke-7 dan kemudian itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi memang yang akan hidup ya, yang tidak terkena malapetaka itu ya, yang tidak memakai tanda di dahi dan di lengan, yaitulah kelompok 144.000. Tapi biarlah itu isu yang lain, ya isu yang lain Pak, isu yang lain, Pak Johan ya. Ya, itu saya paham. Jadi memang saya tidak mempersoalkan simbolis literalnya, pendeta. Yang saya maksudkan adalah grup inilah, grup inti inilah yang akan mengalami secara nyata itu ya. Setidaknya ini saya tidak membahas pertanyaan mengenai simbolis dan literal. Itu enggak jadi masalah buat saya. Karena kita udah pernah bahas dalam beberapa saat yang lalu kan, karena ada pendapat yang. Tetapi tidak-tidaknya Pak Johan sudah mengerti kan, perang Harmagedon itu adalah posisinya itu adalah di malapetaka ke-6 mau masuk ke malapetaka ke-7, dan itu perang adalah kesempatan yang diberikan kepada iblis, kesempatan yang terakhir. Kesempatan yang terakhir. Mengalahkan manusia di Taman Eden, maka
peperangan Ya. itu terus ya, permusuhan itu terus berlangsung, dan inilah kesempatan dia terakhir. Kalau Yesus datang kedua kali, dia sudah tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Jadi perang Armageddon ini adalah perang terakhir yang diberikan kepada setan dan pengikutnya dan tentaranya untuk menguasai bumi ini. Dan saat itulah kemudian Mikael atau penunggang kuda turun dan memimpin peperangan, lalu kemudian kembali mengalahkan iblis itu. Oke. Terima kasih, Pak Jeki. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pendeta, saya mau tanya. Saya mau tanya. Sehubungan dengan Sani, malapetaka ke-6 belum terjadi kan, Pendeta? Malapetaka ke-6? Malapetaka ke-6 itu Sungai Efrat kering. Oh, itu semua sudah terjadi. Jadi sedang berlaku. 1 sampai ke-6 sudah. Ya. Oh, sedang terjadi. Jadi sedang proses. Artinya sudah terjadi. Tinggal yang ke-7 dan artinya ya. belum selesai, belum habis gitulah. Iya, masih berlangsung. Oke. Nah, artinya, ya sekarang kita terangkan, apa artinya air Sungai Efrat itu kering? Air ini menggambarkan orang banyak. Ya, orang banyak. Air itu orang banyak. Nah, kering. Kering artinya dukungan orang banyak itu sudah mulai ditarik. Nah, coba perhatikan saudara yang kasih. Bagaimana tidak banyak dukungan kepada naga ini? Tadi kan bahwa kekuasaan diberikan penuh kepada binatang, lalu disokong lagi kekuatan dari nabi palsu, ya, menyebabkan dikatakan semua orang mengumpulkan raja-raja. Wah, ini luar biasa saudara yang kasih. Ini luar biasa, dan sekarang ini sedang diproses seperti itu. Jadi artinya dukungan orang banyak mengalir banyak sekali, sehingga kemudian mereka bisa klaim siapa yang dapat berperang melawan kekuatan ini. Nah, itu dia. Tetapi kita walaupun segelintir yang tidak dianggap, ya, hanya diremehkan, tapi kita adalah pihak pemenang yang telah mengalahkan naga itu, ya, yang telah mengalahkan naga itu, yang kemudian naik, sudah diselamatkan naik ke surga, sekarang berada di tahta Allah. Dan kita tahu bahwa kalau sudah perang Armageddon ini, justru Yesus sudah akan segera datang. Jadi bagi kita tahu itu, kita hanya segelintir. Tapi coba bayangkan saudara yang kasih, mereka ini banyak. Kita tidak dianggap, makanya dikatakan semua orang menyembah kepada binatang itu. Semua orang. Nah, pada malapetaka yang ke-6 itu dukungan orang-orang itu ditarik. Jadi orang-orang sudah mulai sadar bahwa mereka ini udah salah ini. Jadi peristiwanya adalah, ya ini mungkin bisa diberikan lewat pelajaran yang lain, bukti-bukti dari roh nubuat, bahwa diceritakan mereka akan saling bunuh satu dengan yang lain. Ya, mereka bertanya sama pimpinan-pimpinan agama mereka, mana katanya begini, ya, kepada pemimpin-pemimpin politik mereka, mana katanya damai, aman, ternyata tidak. Jadi terjadi kekacauan yang luar biasa di antara mereka. Itulah artinya Sungai Efrat kering. Jadi sementara terjadi hal-hal ini, itulah kekuatan binatang, nabi palsu dikumpulkan lagi bersama dengan raja-raja. Kumpulkan, membuat satu rencana perang.
rencana perang. Lalu kemudian bersamaan dengan itu kemudian datanglah malapetaka yang ketujuh. Gempa bumi yang begitu dahsyat, lalu umat-umat Tuhan yang masih hidup pada saat itu, itulah disebut juga masa kepicikan Yakub. Mereka juga dalam diri mereka karena Yesus sudah keluar dari bilik yang maha suci, tidak lagi mengantarai. Bertanya-tanyalah mereka apakah mereka akan selamat atau tidak. Tetapi sementara mereka bertanya-tanya apakah mereka selamat atau tidak, mereka melihat titik hitam yang lama-kelamaan menjadi putih, lalu kemudian membesar dan terang benderang. Itulah Yesus bersama dengan malaikat-malaikat menjemput umat-umat Tuhan. Pendeta. Oke, itu ya. Makasih. Pendeta. Ya. Melanjutkan Jun Kwong tadi. Ya. Tadi setahu saya tadi Jun Kwong tanya apakah ini sudah terjadi, kan malapetaka pertama kan masih belum terjadi. Ini malapetaka ke-6 harusnya belum terjadi kan? Saya agak tadi kurang mendengar apakah yang dimaksud itu sudah terjadi atau belum, karena kan malapetaka pertama kan yang soal kalau kita baca di Wahyu 16 kan bisul. Tadi malapetaka ke-6 kata Jun Kwong sudah terjadi, begitu maksudnya? Belum kan? Ini harusnya belum terjadi kan? Sudah terjadi. Ini saya kembali share screen. Ini terjadi. Tidak, saat ini kita terjadi ini sudah. Kan bisul belum kita lewatin, pendeta. Kan begitu. Udah. Ini nih, Pak, lihat diagram ini. Jadi perang Harmagedon itu letaknya di antara 6 dan 7. Ya, maksudnya di zaman kita sekarang nih, pendeta. Saat ini, 2020. Sekarang belum, Pak. Ya. Ini belum kan ya? Belum kan ya? Itu yang saya tadi salah dengar. Saya pikir saat ini sudah malapetaka, belum kan? Ini karena belum terjadi. Saat Oke. perang Ya udah, hanya Harmagedon itu maksudnya, Pak. Ya. Sorry. Perang Ini saya cuma Harmagedon, maka itu malapetaka ke-6 sudah terjadi atau belum? Ya, oke. Makanya tadi saya miss. Terjadi. Ya, Oke. Terjadi. Saya miss. Namanya. Oke, jelas. Oke. Thank you. Yang lain. Aku tadi ya. Mohon maaf ada gambarnya karena laptopnya ada kerusakan di gambar. Ini tadi kan perang ini antara Pendeta sudah terangkan naga adalah iblis, kemudian binatang. Tidak disebutkan secara jelas siapa binatang ini. Kemudian nabi palsu itu kelanjutan daripada binatang yang kedua, Amerika Serikat yang kemudian berubah menjadi nabi palsu. Ya. Murtad. Nah, yang saya ingin tanyakan binatang yang pertama. Tradisional daripada Wahyu pasal 13 itu maksudnya tradisional interpretasi nubuatan, ya, cirinya menunjuk kepada kepausan, binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Tapi di ayat yang ke Wahyu 13 ayat yang ke-3 dikatakan seluruh dunia heran itu. Iya. Kan binatang itu sebenarnya mewakili seluruh. Nah, kalau kita lihat kepausan sampai saat ini hanya sepertiga kalau pengikut daripada kepausan. Masih ada grup Muslim, grup Buddha, Hindu dan sebagainya yang masih belum di bawah kekuasaan daripada binatang ini. Nah, kira-kira kapan itu terjadi, pendeta ini? Binatang itu menguasai semua. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, kalau sudah perhatikan, binatang ini diam-diam saja, Pak. Tenang-tenang saja dia. Ya, jadi kalau boleh saya katakan yang menyembah binatang ini itu adalah memang yang pengikut setia mereka. Jadi minta maaf adalah ya sebenarnya binatang ini ada sistem kepausan. Ya tentu saja agama di sini adalah Katolik. Tapi sebenarnya kita tidak menjurus kepada orang yang beragama Katoliknya.
gitu kan? Tapi orang yang mengikut yang jadi Katolik ini tentu saja mereka patuh tunduk menyembah kepada binatang. Jadi kalau dikatakan memakai tanda di dahi, maka itu saya menyembah binatang itu. Artinya yang menjadi pengikut di sana. Nah, kalau Bapak katakan itu hanya sepertiga, di mana 2/3-nya lagi, 2/3-nya lagi itu adalah atas bantuan daripada binatang yang kedua. Nah, binatang yang kedua ini bukan berbicara mengenai agama. Binatang yang kedua ini berbicara mengenai untuk kepentingan bersama. Sekarang ini lagi didengung-dengungkan. Untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, maka hak azazi manusia bisa ditekan. Contoh, kalau saya nggak mau pakai masker, kenapa? Oh, nggak boleh. Untuk kepentingan bersama harus pakai masker. Jadi ini akan ada satu keadaan darurat. Keadaan darurat. Contoh, iklim dunia. Jadi kita harus mendukung iklim dunia. Nah, sekarang lagi dipromosikan iklim dunia itu adalah rest. Kata rest. Jadi saudara sekarang coba lihat isu rest ini istirahat ya. Padahal kalau di Alkitab rest itu kan adalah hari Sabat. Iya, hari Sabat. Tapi sekarang mereka katakan rest itu istirahat, tapi istirahat ini nanti akan diminta pandangannya bahwa istirahat satu hari yang baik itu adalah hari Minggu. Jadi dukungan kepada hari Minggu bukan dukungan berbicara mengenai agama. Ini dukungan berbicara mengenai kepentingan bersama. Ketika ini berbicara kepentingan bersama yang dipelopori oleh Amerika Serikat, maka siapa yang pemerintahan yang mana yang tidak akan setuju? Dan mereka inilah yang dikatakan memakai di tangan. Ya, jadi Pak Wanta, kapan ini semua orang seluruh dunia? Bukankah ini baru sepertiga? Oh tidak, Pak. Atas dukungan binatang yang kedua menyebabkan seluruh dunia itu. Jadi maksudnya mendirikan patung di sini adalah mendirikan satu peraturan. Mendirikan satu peraturan yang mendukung binatang itu. Jadi patung ini adalah didirikan untuk menghormati, ya, menghormati binatang yang pertama. Itu di Wahyu pasal 13. Ya, jadi memang harus belajar Wahyu pasal 13 ini, Pak. Ya, sebenarnya Harmagedon ini ya kita harusnya sudah di akhir. Silakan. Pak Roni. Iya, saya rasa apa yang pendeta jelaskan sudah cukup jelas bahwa nanti binatang yang pertama itu menunggangi binatang yang kedua, karena kan dalam perang Harmagedon itu kan binatang nabi palsu kemudian mengeluarkan 3 roh najis, itu nanti akan melawan umat Tuhan yang sudah diterangkan akan menang. Kekuasaan, selain kekuasaan agama, juga politik harus digabung supaya bisa menguasai seluruh dunia. Kalau cuma agama, orang seluruh dunia mengikuti binatang atau naga itu, pasti agama dan politik harus digabung supaya mau mengikuti naga atau binatang itu. Secara itu mungkin sudah. Jadi coba perhatikan, binatang yang pertama itu tidak ada kuasa untuk menekan.
Coba perhatikan itu, binatang yang pertama itu. Nggak ada kuasa untuk menekan. Kekuasaan untuk menekan itu ada di binatang yang kedua. Ya, menurunkan api dari langit, menunjukkan suatu kekuatan militer dan lain sebagainya itu, sehingga dia bisa menyebabkan semua orang. Jadi dia menyebabkan semua orang, ya. Dan kalau mereka tidak mau menyembah, ada paksaannya. Jadi yang memaksa itu bukan dari binatang yang pertama, bukan dari sistem kepausan itu sendiri, tapi adalah ya, pemerintahan yang dipelopori oleh binatang yang kedua, yaitu Amerika Serikat. Di tangan, yang di dahi itulah pengikut setia yang sepertiga itu loh Pak. Jadi yang menyembah binatang itu secara langsung, tapi 2/3-nya lagi, ya itulah yang dari posisi pemerintahan yang kedua. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Kasih. Lagi Pendeta, Oke. teman saya masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Subuya. Ya, Pak Pendeta, ini saya mau nanya, beberapa penafsir umum dari versi yang lain sering menyebutkan nabi palsu itu adalah agama Islam. Itu bagaimana menyikapinya? Maksudnya menjelaskan itu benar atau bagaimana? Dibanding yang Bapak Pendeta katakan tadi adalah Amerika ya, sebagai nabi palsu. Boleh Ya, terima kasih. Pak. Jadi, saudara yang kasih, ini menyangkut umat Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, sebenarnya pelajaran ini harus dibahas juga Wahyu pasal 12. Wahyu pada pasal 12 ini kan, itu mengenai serangan-serangan kepada, jelas ini adalah bagian dari naga itu harus dihubungkan ke Daniel pasal 7. Daniel pasal 7. Dan kemudian nanti lebih jelas lagi kita belajar mengenai Wahyu pasal 17. Nah, tidak ada pautnya di sini dengan agama-agama lain. Ini adalah yang menyangkut kepada orang yang mengaku memiliki kebenaran Alkitab. Dari zaman ke zaman, ya, dari zaman ke zaman, baik itu Adam dan Hawa, kemudian Abraham, bangsa Israel, itu mereka punya Alkitab, tuntunan. Dan ini kita baca Daniel pasal 7, ini mereka menyusup kepada tanah permai. Daniel pasal 8 menyusup ke tanah permai. Jadi ada yang menyusup kepada yang tetap memakai Alkitab, tapi sebenarnya bukan menjalankan Alkitab ini, perintah-perintah di Alkitab. Tidak ada hubungannya dengan agama yang lain, dalam hal ini Islam. Kalau kita mau belajar mengenai Islam, maka kita akan belajar Wahyu pasal yang ke Wahyu pasal tentang metrai ya. Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5 ya. Wahyu pasal 5 dan 6 ya. Oh, sorry, bukan metrai, tapi sangkakala. Kalau bicara mengenai Muslim, pengaruh Muslim ada di Wahyu pasal 9, ya, Wahyu pasal 8 dan 9. Itu boleh kita diskusi lagi. Tapi kalau yang di Wahyu pasal yang ke-16, ini Nabi palsu. Wahyu pasal 16 di Wahyu Nabi palsu, yaitulah dukungan
kalau hubungkan dengan Wahyu pasal 13, inilah binatang yang kedua. Dan kalau 3 roh ada spiritisme di sana. Jadi coba perhatikan, spiritisme ini pun masuk kepada kaum Protestan, ya, masuk kepada kaum Protestan. Jadi Protestannya ini tidak disebut secara agamanya, tetapi disebut secara pemerintahannya. Dan pemerintahan yang memang menonjolkan Protestannya adalah Amerika Serikat. Itulah penjelasan saya. Jadi itu bukan ada kaitannya dengan Muslim. Muslim digunakan oleh Tuhan sebagai apa nih? Sangkakala, sebagai peringatan. Ada di pelajarannya di Wahyu pasal 9. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Silahkan, siapa lagi? Pak Pendeta minta izin, cuma mau menambahkan aja karena untuk yang soal Mikael tadi, itu pernah dibahas di program Hope Channel, Hanya Jawab Alkitab. Iya, walaupun tidak ada ayat spesifik yang menyatakan bahwa Mikael itu malaikat, tapi ada penjelasan lebih dalam lagi dari Pendeta Sabun. Jadi saya share linknya di chat aja ya untuk semua. Saya pikir Yola mau terangkan. Enggak lah, Pendeta. Oke. Videonya aja, biar ratingnya tanya jawab Alkitab naik juga. Oh ya, oke. Om Johan paling senang tuh. Boleh. Mikael, silahkan linknya. Itu sudah dibagikan ya oleh Claudia. Selamat sore. Saya ingin berbicara mengenai malaikat yang terdapat dalam Mikael, yang terdapat dalam Wahyu pasal 12 ayat ke-7. Yang tadi ada apakah Mikael itu kepada Yesus. Saya rasa kalau kepercayaan kita, kalau dari Roh Nubuat memang nyata disebutkan bahwa Mikael itu adalah Yesus. Namun dalam ayat Alkitab, saya di sini ada mencatat beberapa ayat yang kelihatannya memang itu merujuk bahwa Mikael itu, penghulu malaikat itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita baca dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-9, mungkin pakai aja ya, nggak usah dibaca, atau boleh dibaca juga boleh. Yudas pasal 1 ayat yang ke-9, itu juga kurang lebih sama dengan yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, yang menyatakan bahwa Mikael itu adalah penghulu malaikat. Itu narasinya persis hampir sama dengan yang tercatat dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-41. Bahwa di situ Yesus dengan malaikat-malaikatnya, namun di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu Mikael dan malaikat-malaikatnya. Jadi penghulu malaikat dan malaikat-malaikatnya. Jadi kurang lebih itu akan merujuk kepada Kristus. Matius pasal 24 ayat 31 juga demikian. Yesus anak manusia itu juga bersama dengan malaikat-malaikatnya mengalahkan malaikat-malaikat lain. 2 Tesalonika 1:7 juga mungkin dicatat ayat-ayatnya aja, itu rujuk bahwa itu sama antara Mikael dan Yesus, itu sama narasinya. Jadi itu Mikael itu makanya Kristus. Daniel pasal 12 ayat 1 juga menunjukkan bahwa penghulu malaikat itu bersama dengan malaikat-malaikatnya itu juga merujuk kepada Kristus. Dan mungkin untuk lebih dalamnya link yang dibagikan oleh siapa tadi di dalam tanya jawab Alkitab itu, Hope Channel itu mungkin akan membantu. Itu aja. Terima kasih tambahan. Ada beberapa ayat yang menurut Michael itu adalah Kristus. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Om Heri. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya tutuplah. Pendeta, mau bertanya. Oke, silakan.
Ini kan kita selalu diberitahu akan tanda-tandanya gitu. Kita dari tadi juga belajar bagaimana tanda-tanda akan kedatangan itu, akhir zaman itu. Kita juga ada beberapa lah gitu, beberapa hal gitu, trigger-triggernya yang bisa jadi tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat gitu. Mulai dari mungkin Injil ke seluruh dunia, atau peperangan, atau mungkin nanti undang-undang hari Minggu, atau mungkin hal yang sering saya dengar juga dari kecil itu adalah perdamaian dunia. Misalnya dibilang, di saat seolah-olah dunia akan damai, di saat itulah akhir dari dunia. Karena kan bisa dibilang perdamaian di Timur Tengah juga. Kalau sekarang kan bisa kita lihat bagaimana Israel sudah berdamai dengan beberapa negara Arab, dan akan ditambah lagi beberapa gitu, dengan Bahrain, Uni Emirat Arab gitu, ada beberapa negara lain yang akan segera menyusul buat perdamaian gitu dengan Israel. Nah, saya mau bertanya Pak Pendeta, apakah khususnya nanti pada saat undang-undang hari Minggu itu diadakan, apakah dengan iman yang misalnya kayak sekarang saya percaya, tapi kehidupan saya itu tidak begitu rohani, tidak begitu rohaniawan gitu, maksudnya belajar Alkitabnya setengah-setengah, belajar renungannya setengah-setengah, tapi saya tahu tanda-tandanya. Apakah pada saat undang-undang itu saya bisa dikuatkan gitu, dan saya bisa, karena saya tahu, oh ini tanda-tandanya udah dekat, saya tetap menjaga iman saya di situ. Apakah hal itu bisa terjadi gitu, atau mungkin kemungkinan terbesarnya malah kesenangan dunia ini malah membuat saya semakin jauh dari Tuhan gitu, dan akhirnya menerimakan tanda binatang itu gitu Pak Pendeta. Terima kasih Jackson. Jadi keraguan-raguan akan tetap membuat keraguan-raguan. Jadi seorang yang ragu-ragu punya alasan dan selalu akan cari alasan. Jadi saya juga nggak yakin kalau nantinya sudah dibiasakan diri alasan-alasan, masih di Amerika kok, undang-undang hari Minggu kan mulainya di Amerika. Jadi sekarang belum, undang-undang hari Minggu belum, masih lama itu. Kita tunggu dulu, nanti kalau undang-undang hari Minggu dari bawakan di Amerika dulu, baru nanti ambil tindakan. Setelah keluar di Amerika, masih lama itu sampai di Indonesia. Ini kan negara Muslim. Itu akan cari alasan-alasan untuk tidak langsung bertindak. Jadi kalau ada panggilan sekarang ini, langsung bertindak. Langsung bertindak. Kalau misalnya belum sempurna, ya kita manusia. Kita biasa, manusia kan, nggak bisa kita sempurna. Kita hanya mengandalkan kesempurnaan Yesus. Ya, nanti kita akan bahas di penutup ya. Besoknya. Jadi jangan, nggak bisa itu setengah-setengah. Harus. Ya kan kadang jadi jumawa gitu Pak Pendeta, karena kita udah tahu tanda-tandanya, ya udah nanti lebih mendekatkan diri sama Tuhan waktu tanda-tanda itu semakin jelas gitu. Ya. Kan ada aja pemikiran seperti itu, karena kita dari kecil itu udah dikasih istilahnya pengetahuan bagaimana akan tanda-tandanya akan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali gitu Pak Pendeta. Jadi kadang jadinya ya udahlah gitu, nikmati kesenangan dunia dulu. Karena ada juga teman satu, sebut aja namanya Bonar, pemikirannya masih begitu juga Pak Pendeta. Dia malah nggak mau menikmati dunia, dia belum kawin-kawin. Terima kasih Pak Pendeta. Nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Harus langsung 100% komitmen. Oke, ada lagi yang lain? Rita mau bertanya. Silakan Bu Ria. Atau dari mana gitu ya, dari Advent lah, yang kasih tanda-tanda bahwa bagaimana caranya sih mau mengumpulkan seluruh dunia tapi bukan organisasi agama. Nah, mereka lihat itu yang kira-kira menyatukan ini. Tante Ria suaranya putus-putus. Iya, putus-putus. Putus ya? Iya, putus-putus.
Jadi belum didapatnya, belum ditangkap. Oh, enggak deh. Itu cara menyatukan dunia adalah berubah iklim. Aduh maaf Ibu Ria, nggak tertangkap suara. Nggak terdengar suaranya. Ya, halo. Atau ada yang masih memberikan pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin ada? Oke. Ya, silakan. Ya? Ada. Kalau sudah tidak ada, mungkin Pendeta Jeki bisa memberikan penutup. Iya, kalau tidak ada. Oh. Pak Pendeta. Ya. Dari pemaparan yang telah diberikan, adakah kiat khusus untuk kita sebagai orang muda, khususnya dalam lingkup Advent, supaya dapat mempertahankan iman kita pada saat atau pada masa-masa kedatangan Yesus yang kedua kali tadi? Ya, seperti sekarang inilah, banyak kan godaannya atau cobaannya seperti itu. Mungkin kiat yang sederhana Pak Pendeta supaya khususnya orang muda Advent ini dapat bertahan melewati masa-masa seperti yang tadi dijelaskan. Terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi saya langsung share screen saja karena di dalamnya ada yang kita bawakan di sana sebagai penutup. Ini screen saya sudah kelihatankah? Kelihatan Pak Pendeta. Kelihatan. Sudah ya? Udah kelihatan. Nah, ya udah. Sudah Pendeta, kelihatan. Oke, jadi kita udah sampai di sini. Oke, kita lihat Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15 ini ayat 15 ini tiba-tiba arahnya lain. Tadinya arahnya perang, ya ternyata ini lain. Arahnya apa? Kenapa dia jadi lain sendiri? Sepertinya lari dari konteks. Tapi sebenarnya ini tidak lari dari konteks. Wahyu 16 ayat 15 dikatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Diberkatilah orang yang tetap terjaga dan memelihara pakaiannya, sehingga ia tidak akan berjalan dengan telanjang, dan orang-orang tidak melihat kemaluannya. Saudara yang kasih, Yesus katakan, aku datang seperti pencuri, lihatlah. Tetapi ini sebenarnya adalah ditujukan orang yang ada di pihaknya. Kedatangan Yesus bagi orang-orang yang ada di pihak Yesus, itu kedatangannya bukan seperti pencuri. Jadi ini dibagi dua ini. Wahyu 16 ayat 15 ini dibagi dua. Pernyataan pertama adalah aku datang seperti pencuri, itu ditegaskan kepada orang-orang yang terkena malapetaka ini. Bagaimana tidak? Mereka sudah masuk kepada malapetaka yang ke-6, tidak juga bertobat. Dan setelah malapetaka yang ke-7, itulah Yesus datang. Jadi kedatangan Yesus pada malapetaka yang ke-7 itu seperti pencuri yang mengagetkan mereka. Tetapi bagian kedua ini adalah
berbicara kepada umatnya, di pihaknya. Diberkatilah orang yang tetap terjaga dan memelihara pakaiannya, sehingga ia tidak berjalan dengan telanjang dan orang-orang tidak melihat kemaluannya. Coba perhatikan saudara yang kasih, bagi orang-orang yang di pihak Mikael, itu kedatangan Yesus tidak seperti pencuri. Dinyatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu, hari kedatangannya yang kedua kali, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara yang kasih, Yesus mengajak kita saat sekarang ini bukan memandang lagi kepada langsung kedatangan Yesus. Karena kalau kita berpikir pandangan kita hanya langsung kepada kedatangan Yesus itu memang seperti pencuri. Karena kita tidak berjaga dan bersiap. Tapi kepada mereka yang berjaga dan bersiap, kapan berjaga dan bersiapnya? Berjaga dan bersiapnya bukan saat kedatangan Yesus. Saudara yang kasih, saya jamin besok itu Yesus belum datang. Kenapa saya bisa pastikan bahwa Yesus itu belum datang? Secara global, Yesus itu belum datang. Tapi kalau secara pribadi, saya tidak bisa katakan Yesus besok belum datang. Karena kalau secara pribadi, kedatangan Yesus secara pribadi itu bisa saja melalui kematian. Saya mati, sadar-sadar bangkit, itulah kedatangan Yesus. Gitu. Jadi kalau secara global kedatangan Yesus, saya bisa pastikan besok, minggu depan mungkin belum datang. Karena saya tahu bahwa akan ada tonggak-tonggak yang harus digenapi. Makanya kita mundur tadi. Kalau kita mundur, perang Harmagedon, kalau kita maju, itu habis perang Harmagedon adalah malapetaka ke-7, lalu Yesus datang. Tapi kalau kita mundur, maka malapetaka ke-6, malapetaka ke-5, malapetaka ke-4, malapetaka ke-3, 2, 1. Ya, ada juga pintu kasihan ditutup. Kapan itu pintu kasihan ditutup? Ada namanya kecurahan hujan roh, ya hujan akhir. Ada juga patung didirikan. Patung didirikan itu untuk menghormati, ya, patung didirikan untuk menghormati binatang yang pertama itu adalah peraturan atau undang-undang hari Minggu. Nah, tonggak yang kita sekarang sedang tunggu adalah undang-undang hari Minggu. Jadi artinya, saudara yang kasih, kita sekarang ini sedang mempersiapkan diri kalau undang-undang hari Minggu itu terjadi, apakah kita sudah siap menghadapinya? Kan gitu. Itulah sebabnya dikatakan berbahagialah orang-orang yang tetap terjaga. Kitalah orang-orang yang terjaga itu yang mengerti nubuatan. Kita akan tahu. Seperti yang Saudara Jackson tadi katakan, kita tahu. Ya kalau sudah tahu, mari kita jaga, pelihara pakaian kita. Jaga pakaian kita. Nah, pakaian kita itu apa? Saudara yang kasih. Pakaian kita adalah pakaian yang dikenakan oleh Kristus. Pakaian kita itu kotor. Banyaknya berkorban apapun, saudara yang kasih, bukan berarti kalau kita sudah menjaga hidup kita menurut perintah Tuhan itu sia-sia, tidak. Tapi itu semua tidak bisa diandalkan. Sekarang, kenapa saya berlomba-lomba untuk berbuat yang baik? Bukan untuk selamat.
bukan untuk jadi pakaian saya. Saya berlomba-lomba untuk sempurna menjadi baik adalah karena didorong oleh kasih Kristus. Jadi karena saya sudah merasakan kasih Kristus yang menyelamatkan saya, maka saya terdorong, dan dorongan kasih Kristus itulah yang menjadi tanda iman saya, tanda iman saya. Jadi saudara yang kasih, yang akan kita pakai adalah jubah kebenaran Kristus. Kita tahu waktunya sudah dekat. Mari kita menjaga. Mari kita tetap terjaga. Kita tetap pelihara pakaian kita, pelihara jubah kebenaran Kristus itu tetap ada di dalam diri kita. Jangan tunggu nanti waktu Yesus datang. Kalau nanti tunggu waktu Yesus datang, kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Kaget tiba-tiba, saudara belum siap. Tetapi kalau kita sudah tahu, oh ini tanda-tandanya sudah semakin dekat. Mari kita berjaga, berdoa, siaga, jaga. Ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dan jadilah kita ini anak-anak terang, anak-anak siang. Jangan menjalankan hidup keagamaan, hidup seperti orang dunia yang dikatakan gelap. Udah waktunya tutup sahabat ya. Saya mungkin ada berapa slide lagi. Ini adalah janji. Janji bagi kita yang menang. Ya, janji bagi kita yang menang. Wahyu 15 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara yang kasih, di sini ada penglihatan bahwa mereka yang telah mengalahkan binatang dan patungnya. Mereka tidak memakai tanda binatang dan tanda patungnya. Bilangan namanya. Oh, dikatakan ayat 3, mereka menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian Musa dengan kecapi Allah. Ya. Kemudian berikutnya adalah Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa yang diberikan kuasa untuk menghakimi? Inilah jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Mereka dikatakan tidak menyembah binatang itu, tidak juga menyembah patungnya, dan juga tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangan mereka. Jadi saudara yang kasih, ini adalah upah bagi mereka yang berada di pihak Mikael, di pihak Tuhan Yesus, yang tidak menyembah naga itu, tidak berkompromi untuk menyembah binatang dan patungnya. Untuk tidak apa-apa, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Tidak apa-apa, dapat ancaman dibunuh, biarlah mati syahid dipenggal kepala. Tetapi saya tidak akan menyembah binatang dan patungnya. Dan dikatakan mereka akan hidup kembali. Dan kemudian memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi pemerintahan di atas dunia, kekuasaan di atas dunia ini kembali diserahkan kepada pengikut-pengikut Kristus. Ya. Inilah janji-janji Tuhan kepada adalah pengikut Kristus yang setia. Pemerintahan di atas dunia, kekuasaan di atas dunia ini akan kembali diserahkan kepada kita. Dan ternyata Kristuslah yang akan bersama-sama dengan kita juga. Karena setelah 1000 tahun, Yerusalem yang baru akan turun ke bumi ini. Yesus akan tinggal bersama-sama dengan kita, memerintah di atas dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kuatkan
iman kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan bukan hanya, tetapi Roh Kudus akan memberi kuasa kepada kami, agar kami dapat hidupkan ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Kiranya kami akan menjadi anak-anak terang, menghidupkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan juga menginjil, membawakan kabar baik kepada orang lain. Sehingga bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi banyak orang yang akan dipersiapkan untuk menjadi wakil-wakil Kristus, menjadi pembela-pembela kebenaran, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkatilah semua kami yang sudah berbakti di sore hari ini. Kiranya kami semua akan kedapatan berada di pihak Mikael dan akan diselamatkan ketika Yesus datang kedua kali. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, ampuni dosa dan kurang kami. Karena kami persembahkan doa kami hanya dalam nama Yesus, ya Allah Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin.